Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini 10 Oktober 2020, terdapat penambahan kasus sebanyak 4.294 kasus sehingga total kasus COVID-19 Indonesia sebanyak 328.952 kasus. Kemudian penambahan kasus sembuh sebanyak 3.814 pasien sehingga total kasus sembuh sebanyak 251.481 pasien. Sementara itu, kasus meninggal dunia bertambah 88 orang sehingga total kasus meninggal dunia ada 11.765 kasus. Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus rantai penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru, terutama pada tempat-tempat umum di mana terjadi banyak interaksi antar manusia. Masyarakat harus dapat beradaptasi di tengah pandemik ini dengan kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat. Tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat juga berperan aktif untuk menghentikan transmisi virus COVID-19 dengan cara menerapkan protokol kesehatan serta mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin dan waspada. COVID-19 ini benar-benar nyata dan bukan konspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Amelia Sari. Saya mahasiswa jurusan keperawatan Prodi Profesi Nars. Di sini saya ingin menuntaskan tugas sosiologi saya dengan mewawancara Ibu. Sebelumnya, bolehkah Ibu memperkenalkan diri, nama Ibu, umur, dan riwayat pekerjaan? Oh ya, nama saya Ibu Eli Herlinda, umur saya 63 tahun. Pekerjaan saya sebagai perawat di Rumah Sakit Umum Bekasi dari mulai tahun 1980 itu udah jadi pegawai negeri. Tapi sekarang saya udah pensiun, udah 13 tahun yang lalu. Oke. Jadi di sini saya pertanyaan itu seputar COVID-19 yang sedang mewabahnya, Bu. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu tanggapan Ibu pandemi COVID-19 gimana? Terus tentang kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan tuh menurut Ibu tuh seperti apa? Oh, jadi begini ya, tanggapan saya ya sangat mempengaruhi terhadap siklus perekonomian masyarakat dan menurutnya daya beli masyarakat. Sedang masyarakat terhadap prokes dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap prokes dan bahaya COVID-19 itu kurang maksimal. Jadi saya simpulin untuk pertanyaan pertama itu berarti pemerintah itu kurang sosialisasi ke dalam masyarakat, Bu. Seperti itu maksud Ibu? Ya, menurut saya sih begitu. Kita lanjut ya, Bu, ke pertanyaan kedua. Itu dampak apa sih yang paling Ibu rasakan selama pandemi COVID-19 ini, terutama ke diri Ibu sendiri gitu? Oh, dampak yang paling saya rasakan adalah ya terhadap ekonomi ya. Karena kan sekarang ini kayak usaha-usaha kecil seperti pedagang-pedagang kecil itu dibatasi. Terus untuk saya juga merasa ya dampaknya ya terasa juga sama saya juga susah gitu untuk apa-apa juga, bahkan mau ke pasar mau kemana-mana juga ya kan dibatasi. Oke, berarti untuk pertanyaan kedua ini saya simpulin bahwa yang paling berdampak itu adalah ekonomi karena pada saat pandemi ini semuanya tuh mulai dari sektor makanan, sektor pekerjaan jasa itu terhambat gara-gara adanya COVID-19 ini. Setelah faktor ekonomi nih, pertanyaan ketiga itu menurut Ibu bagaimana sih solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan di masa-masa sekarang yang orang mikirnya tuh COVID-19 itu nggak ada, karena mereka belum merasakan. Itu gimana caranya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk saat ini? Ya, dengan cara sosialisasi tentang protokol kesehatan maupun bahaya dari COVID-19 itu terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, terutama oleh petugas gugus tugas ya. Percepatan penanganan penyebaran COVID-19 itu dengan melibatkan TNI, Polri, petugas baik medis maupun para medis secara berkesinambungan, harusnya begitu. Terus langkah apa sih kalau misalkan kan Ibu kan kata Ibu tadi harus mensosialisasi gitu kan? Kan di sini kalau misalkan saya memposisikan Ibu sebagai masyarakat awam bukan tenaga kesehatan, yang bisa Ibu lakukan kalau keluar rumah itu ngapain aja? Ya, kita keluar rumah itu harus memakai masker, terus jangan itu di pasar itu banyak orang apa enggak, nah kita jaga jarak di situ juga. Begitu, terus selalu cuci tangan kalau keluar rumah atau masuk rumah itu harus selalu cuci tangan yang bersih. Oke.
Terima kasih Bu atas waktunya, menyempatkan waktunya untuk menghubungi saya. Semoga disehatkan sekeluarga. Amin. Tetap jaga imunitasnya, jangan lupa makan dan cuci tangan secara teratur. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berikut solusi cegah COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, jangan lupa menggunakan masker di saat keluar rumah. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, jaga jarak dan hindari keramaian ya. Yang keempat, ciptakan ruangan dengan ventilasi yang baik. Yang kelima, tetap waspada dan jangan panik. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Pentingnya tingkat kesadaran masyarakat guna untuk menaikkan derajat kesehatan. Virus COVID-19 bukanlah suatu teori konspirasi, melainkan hal yang memang nyata adanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya kasus pasien yang terpapar COVID-19 setiap harinya. Diperlukan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol-protokol kesehatan, agar masa pandemi ini bisa segera berakhir dan seluruh masyarakat dapat beraktivitas dengan normal kembali.